Halo semuanya. Ya, jadi senang sekali ya bisa berkesempatan untuk sharing pada hari ini di Kompas dari BEM UPH. Eh, Hari ini kita bakal sharing-sharing aja, ngobrol santai aja. Kayak tadi MC udah bilang juga di paling awal. Hari ini dibawa santai aja, apalagi udah baru selesai kuliah kan, tadi kan. Jadi segala penat-penatnya boleh hilangkan dulu biar kita juga bisa sama-sama belajar malam hari ini. Karena kita mau ngomongin soal generasi pandemi. Nah, sebelum mulai mungkin aku mau lihat excitementnya dulu dong hari ini. Boleh tolong gambarkan nggak perasaan teman-teman di malam hari ini dengan emoji. Jadi teman-teman boleh kasih reaction sesuai dengan perasaan kalian saat ini. Oke, aku mau lihat dulu. Oke, ada yang senyum, ada yang cengok, ada yang pakai kacamata atau apa ya? Keren ya, keren. Ada yang cemerlang, bintang-bintang, ada yang ketawa, ada yang kayak ada muka mengeluh juga nih, gimana nih maksudnya nih? Ada muka mengeluh malam hari ini dan ada hati-hati juga ya bertaburan. Oke. Ya senang sekali teman-teman bisa excited malam hari ini. Semoga aku ngomongnya singkat aja, harusnya sih singkat, tapi ya nanti kita lihat gimana, dan kita akan lebih banyak di Q&A nanti ya. Jadi aku berharap teman-teman bisa interaktif juga, apalagi leaders kan pasti pingin apa ya namanya ya, konsultasi bersama lah, bukan konsultasi sih, sharing bersama gitu, gimana pengalaman memimpin selama pandemi, karena case by case pasti beda. Jadi aku senang banget kalau misalnya kita bisa berdiskusi malam hari ini lewat Q&A gitu. Oke. Sesuai topik hari ini, bentar aku coba share screen ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sesuai tema kita yang namanya pemimpin generasi pandemi. Nah, karena kita ngomongin soal generasi pandemi, coba apa yang ada di pikiran teman-teman soal generasi pandemi, boleh. Ini bisa tulis di kolom chat kan ya? Boleh tolong tulis di kolom chat satu kata aja. Menurut teman-teman, apa sih yang ada di pikiran teman-teman soal generasi pandemi ini? Aku tunggu di kolom chat ya. Produktif, terbatas, adaptasi, online, kreatif, gampang-gampang susah. Oke. Apalagi? Menantang, inovatif, kreatif, generasi mager, everything from home, virtual connection, menantang. Oke, ada banyak ya. Teman-teman udah sebutin banyak hal tentang generasi pandemi ini. Ya, kelihatan kan ya? Kelihatan ya yang ini ya. Oke. Kalau begitu, alright. Oke, jadi kita mau ngomongin pemimpin generasi pandemi. Nah, kalau dari aku sendiri, pemimpin generasi pandemi itu apa sih? Teman-teman, namanya pandemi, satu hal yang pasti di dalam kepandemian ini adalah ketidakpastian. Benar nggak? Satu hal yang pasti di dalam kepandemian ini adalah ketidakpastian. Nah, jadi teman-teman, artinya apa? Pemimpin generasi pandemi ini nggak bisa menjadi pemimpin yang statis, nggak bisa menjadi pemimpin yang reguler, yang biasa, nggak bisa menjadi pemimpin yang apa ya, yang biasa-biasa aja gitu, yang ngikutin kebiasaan. Karena generasi ini, terutama di zaman pandemi ini, semua hal itu bergeraknya secara dinamis, semua hal itu cepat banget berubahnya. Apalagi generasi online ya, generasi online itu benar-benar globalisasinya tuh kencang banget, cepet banget, dikit-dikit berubah. Terutama nih, mungkin leaders yang 2019 itu adalah yang paling mengalami pergeserannya ya dari yang dulunya onsite semua, terus tiba-tiba langsung pas menjabat itu semuanya langsung pindah ke online. Itu benar-benar luar biasa waktu itu dampaknya.
Kayak semua tuh harus putar otak gimana caranya supaya program, supaya kegiatan-kegiatan, supaya organisasi itu bisa tetap jalan meskipun kita di masa pandemi semuanya secara digital. Makanya karena zaman ini adalah zaman yang benar-benar tidak pasti, tentatif, tapi ada satu kata yang aku mau gambarin. Ini adalah zaman yang sangat dinamis. Dan generasi pandemi ini adalah generasi yang harus bertahan dan beradaptasi di tengah kebimbangan dan ketidakpastian ini. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus menjadi pemimpin yang cepat beradaptasi? Balik lagi, karena setiap situasi dan setiap hal yang kita akan lalui di masa-masa pandemi ini dan mungkin ke depannya itu benar-benar akan dinamis dan ever changing gitu, yang terus akan berubah. Maka kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi dengan perubahan, kita akan tertinggal dan itu sangat bahaya. Maka dari itu kita butuh dynamic leaders untuk melayani dynamic generation. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang dinamis untuk melayani generasi yang dinamis. Nah, teman-teman, apa sih artinya dynamic leaders gitu? Nah, di bawah ini ada tulisannya ya. Someone who knows, seseorang yang tahu kapan harus memimpin, kapan harus memanage, kapan harus mengatur, dan kapan harus stand down gitu. Kapan harus untuk dia nggak ada di posisi yang ngatur-ngatur, nggak ada di posisi yang memimpin, tapi dia cukup stand down. Dan dynamic leaders adalah pemimpin yang capable, yang bisa menjadi responsif di dunia yang terus berubah, di dunia yang terus bertransformasi. Nah, apa nih mas? Apa ya? Ini apa sih namanya? Ya inilah ciri-ciri dari dynamic leaders itu adalah orang yang kayak apa ya, pemimpin yang kayak apa. Nah, aku ada ada mention beberapa kata, yaitu dynamic leaders yang pertama harus adaptif, teman-teman. Balik lagi, ini generasi yang banyak perubahan, zaman yang banyak perubahan, maka kita harus bisa jadi pemimpin yang beradaptasi. Ini kunci pentingnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah seorang dynamic leaders harus bisa mengutamakan, harus bisa mencapai excellency, harus bisa memberikan yang terbaik di segala situasi. Karena ini zaman yang sulit dan kita benar-benar butuh untuk memberikan effort yang besar, memberikan usaha yang besar, memberikan usaha yang terbaik supaya kita bisa melayani dengan efektif, supaya kita bisa melayani dengan dampak yang luar biasa. Lalu pastinya karena banyak perubahan, kita juga perlu jadi seorang leaders yang fleksibel. Kalau misalnya selama ini kita kaku, nah coba kita harus pikirkan ulang nih, karena kalau kita kaku tapi situasinya terus berubah, gimana kita bisa bertahan nanti? Itu bisa gawat. Maka kita harus bisa jadi orang yang fleksibel. Lalu dynamic leaders adalah orang yang responsif. Sama kayak yang di bawah ya, harus responsif gitu, harus tahu kapan untuk menanggapi, kapan harus meresponi sebuah perubahan, sebuah masalah dengan cepat. Dan yang terakhir adalah dynamic leaders itu adalah seorang pemimpin yang wise. Sebuah pemimpin yang bijak, yang tahu. Ini kan dibilang nih di bawahnya ditulis ya, who knows when to lead, when to manage, and when to stand down. Seorang dynamic leaders itu tahu posisi, tahu tempat. Dia bijak, kapan dia harus bertindak dia tahu, dan kapan dia harus membiarkan orang lain untuk bertindak, kapan dia harus mengajarkan, memberikan kesempatan untuk orang-orang di bawahnya untuk mencoba belajar memimpin, belajar ambil tanggung jawab. Dia tahu waktunya. Dynamic leaders adalah orang yang bijak. Nah, skill-skill ini atau karakter-karakter ini yang kita harus punya sebenarnya sebagai seorang pemimpin di generasi pandemi. Karena semuanya dinamis, kita harus jadi pemimpin yang dinamis untuk melayani generasi yang dinamis. Tadi aku udah bilang gitu, jangan-jangan selama ini kita tuh terjebak di dalam situasi yang kita tuh ada di dalam comfort zone gitu. Di dalam situasi yang sebenarnya kita tuh berpengalaman pada sesuatu kepemimpinan yang statis gitu, kayak zaman onsite, zaman offline waktu itu
semua polanya udah jelas gitu. Kalau misalnya dulu kalian udah ada di UPH dan kalian lihat organisasi-organisasi di UPH dari tahun ke tahun itu program-programnya pasti itu aja gitu. Tinggal ngelanjutin, kebiasaannya tinggal ngelanjutin, bikin acara di situ lagi, formatnya sama lagi, struktur panitianya sama lagi gitu, kegiatannya sama lagi, nggak ada yang berubah. Semuanya benar-benar statis, ngikutin pola, ngikutin kebiasaan. Sampai pada akhirnya ketika pandemi ini datang dan terjadi perubahan besar, kita semua shock. Dari yang tadinya itu menjadi sebuah kebiasaan, kerutinan, menjadi satu hal yang udah nggak bisa dilakuin lagi kayak gitu. Kita harus putar otak buat bisa bikin sesuatu yang baru. Nah, ini beberapa mungkin pemikiran-pemikiran yang aku temuin, dan selama aku memimpin pun juga banyak yang suka ngomong kayak gini. Nah, ini yang pertama, udah dari dulu begitu kebiasaannya gitu. Udah dari dulu programnya kayak gitu. Jadi sekarang nggak bisa lagi gitu. Udah nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, kebiasaan ini yang kadang membawa halangan gitu. Memberi tembok buat kita untuk berkreasi dan berinovasi. Karena sebagai seorang pemimpin generasi pandemi, kita harus kreatif dan inovatif. Jangan terkotak sama apa yang udah biasa kita kerjakan. Coba think out of the box, apa yang bisa kita berikan, sesuatu yang baru, sesuatu yang berdampak, sesuatu yang relevan dan responsif terhadap zaman kepada mahasiswa UPH gitu ketika kita memimpin di UPH. Yang kedua, mindset kedua nih, acara ini cuma bisa onsite. Kalau di online-in bingung, nggak bisa, nggak ngerti gitu, nggak akan bisa deh ini di onsite, di online-in gitu. Kita juga bingung gimana caranya, strateginya kalau misalnya ini jadi online. Nah, ini udah mindset yang menyerah sebenarnya. Sebagai pemimpin kita nggak boleh nyerah duluan. Tapi kita harus coba cari jalan dulu, cari tahu dulu, dan belajar. Apakah ada kemungkinan gitu, misalnya program kita yang dulu, atau misalnya visi kita, mimpi kita itu mau dibuat online. Apakah bisa gitu? Kita berusaha dulu, jangan menyerah dulu. Kalau memang pada ujungnya kita nggak menemukan solusi dan nggak bisa memang di online-in, ya udah gitu. Tapi at least kita udah try first, kita udah mencoba. Nah ya, mindset yang ketiga, nggak dapet feel-nya nih kalau online, nanti aja deh, tunggu ada kesempatan onsite. Ada yang pernah ngalamin ini nggak? Ada yang pernah mikir kayak gini nggak? Tunggu aja deh nanti programnya yang itu onsite aja deh gitu. Karena percuma online, nanti cuma jadinya satu arah doang ngomongnya. Nanti jadinya bosenin gitu, cuma gitu doang. Kalau onsite kan kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa berinteraksi dengan peserta. Kalau online kan susah gitu. Nanti aja deh. Nah, kalau pertanyaannya kalau nunda-nunda mau sampai kapan? Karena balik lagi, zaman ini zaman yang nggak pasti kan. Kita juga nggak tahu kalau misalnya habisnya ada gelombang ketiga atau enggak. Tapi ya amit-amit kan. Cuma kita nggak akan pernah tahu gitu. Apakah tahun depan pun kita udah bisa buat program yang onsite. Kalau mau nunggu sampai kapan? Kita harus jadi pemimpin yang ya mau gitu. Kerjain aja sekarang kalau emang bisa. Emang kenapa? Selama aku bisa kerjain, selama aku bisa membuat program ini jadi dampak yang luar biasa buat sekeliling aku, kerjain aja kalau emang bisa. Jadi pemimpin harus berani melangkah. Jangan takut ambil risiko. Selama kita tahu dampaknya baik, dampaknya positif. Nah, yang terakhir nih, ada yang lo gitu, ya susah mau online, gimana lagi gitu. Susah nih, kata susah ini seringkali udah jadi mindset yang tertanam gitu. Udah susah duluan di awal, udah gak akan mau gitu, udah gak akan semangat lagi di akhirnya. Ya susah, tapi jangan jadikan online itu jadi titik buntunya kita gitu. Jangan sampai gara-gara cuma berubah dari onsite ke online, kita jadi buntu dan mandek. Jangan. Nah, mau gimana lagi gitu. Nah, ini menandakan kayak udah nggak punya semangat nih. Kita harus punya semangat dulu. Ya kan kita harus ini kan, communicate our passion as leaders. Passion untuk semangat, gairah. Kalau misalnya jadi pemimpin, gairah kita, semangat kita udah hilang, gimana dong? Kita harus punya semangat dulu. Nanti solusinya juga ketemu kok. Yang penting kita berusaha dulu. Nah, ini mindset yang
seringkali dimiliki nih ketika kita menghadapi perubahan dari onsite ke online, terutama di pandemi ini. Nah, karena itu aku juga mau tanya nih ke teman-teman, kira-kira dari pengalaman teman-teman, apa aja sih tantangan yang teman-teman hadapi sebagai pemimpin selama pandemi ini? Baru nanti kita bahas nih. Nah, teman-teman boleh buka di menti.com biar kita bisa lebih interaktif ya. Di kodenya 86352024 atau teman-teman bisa klik link yang ada di kolom chat. Oke nih, apa aja tantangan yang dihadapi sebagai pemimpin selama pandemi? Yang paling banyak susah komunikasi, terus lagi relasi, panitia kabur. Emang langganan ya kalau panitia kabur ya kayaknya. Kurang percaya diri, sense of belongingnya rendah ya mungkin jadi tantangan. Rasa takut memulai, respons anggota yang lama, ya kadang ada yang pernah di ghosting sama panitianya, boleh kasih reaction. Koor nih terutama mungkin ya, koor BPH ada yang pernah di ghosting. Sering. Oke. Jangan sedih hati ya, jangan dimakan hati ya. Zoom fatigue, ya benar. Capek, kurang antusias, sosialisasi kurang ada esensinya. Terus time managementnya gimana nih? Everything digital, respons anggota lama terlibat, adaptasi program, internet stability ya. Memanage anggota, kurang dapat bonding, sense of mager. Merasa nggak kreatif, menyingkronkan waktu, sangat atur tim. Ya teman-teman, jadi kita semua bisa lihat banyak hal ya yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Dan kalau misalnya dilihat yang tengah ini kan yang banyak ya. Nah, kita bisa lihat masalah yang paling utama adalah tentang komunikasi. Yang kedua adalah relasi. Ya, ada yang banyak juga ya kurang percaya diri ya. Nah, jadi ini menjadi masalah kunci yang sebenarnya kita semua juga udah sadar kalau ini adalah satu masalah yang perlu kita tangani dengan segera. Yang perlu kita semua aware dan kita harus tahu gimana cara solve this problem. Karena mau nggak mau, walaupun pandemi ini udah selesai nantinya, kita akan tetap menjadi pemimpin digital. Kita akan tetap mulai titik ini menjadi pemimpin yang berkiprah di dunia digital. Meskipun nanti kita juga akan hybrid ya secara onsite ya, tapi dunia digital pun kita nggak akan bisa tinggalin. Karena ini udah menjadi sebuah konsep world culture yang baru gitu. Nah, ini dia tantangan kepemimpinan digital. Tadi kita udah lihat masalah yang terbesar yang pertama adalah komunikasi, teman-teman. Nah, aku cuma bisa bilang hati-hati banget komunikasi yang by text. Tahu ya, teman-teman, komunikasi by text yang mana? Yang lewat line, ya, lewat WhatsApp. Semua ketik. Itu komunikasi favorit kan? Kita semua kalau mau kontak panitia semua by text kan pasti kan? Ya kan, nggak mungkin kayak dikit-dikit cuma mau manggil, woi rapat, langsung di call gitu, cuma bilang woi rapat terus end call, atau cuma mau bilang apa gitu, mau update dikit langsung call gitu, kan jarang banget. Kita sebenarnya semuanya by text, semua misalnya lewat line, lewat WhatsApp. Nah ini masalah komunikasi yang sering terjadi dan jadi pemicu terbesar konflik saat ini. Jadi teman-teman, kalau saran dari aku juga sering banget ngalamin masalah komunikasi ini ketika online. Memang nggak terhindari, benar-benar nggak terhindari mau seberapa kita mencoba menghindari gimana pun. Tapi biasa memang aku biasain kalau mau misalnya meeting atau misalnya kayak mau brainstorming, aku nggak akan allow anak-anakku untuk by text. Apalagi sama aku gitu. Aku terkenal banget kalau orang-orang chat by text sama aku tuh kadang suka miskom gitu. Makanya aku biasain gitu. Ini cara aku supaya menghindari konflik-konflik kayak gini adalah aku coba minta mereka call di Zoom gitu untuk discuss bareng. Itu akan lebih efektif ketimbang pakai by text. Karena by text itu nggak ada nadanya, nggak ada intonasinya. Kita nggak tahu maksudnya apa. Yang kedua tantangannya pasti trust and relationship. Karena mungkin kita juga belum pernah ketemu ya, teman-teman yang 2020 ke bawah mungkin juga belum pernah merasakan kampus offline yang benar-benar full dan mungkin belum pernah ketemu dan kenal sama semua teman sekelasnya gitu.
Nah, karena mungkin kita belum pernah ketemu, jadi benar-benar susah buat percaya sama orang. Kadang aku juga gitu. Ketika aku merekrut orang baru, aku nggak kenal dia sama sekali. Beda kalau misalnya onsite, aku pernah ketemu dia, aku bisa lihat gerak-geriknya dia, aku bisa lihat pengalamannya dia. Nah, yang terakhir adalah digital literacy. Nah, gaptek nih suka jadi penghambat ya. Ada yang sadar gaptek jadi penghambat? Teman-teman yang gaptek jangan tersinggung ya. Justru harus jadi motivasi buat kita belajar lebih lagi. Karena kita akan pakai semua platformnya digital. Jadi mau nggak mau kita harus belajar dan memaksimalkan dunia digital. Nah, tadi aku juga sempat bilang kalau misalnya kalau kita mau jadi pemimpin yang adaptif, menjadi pemimpin yang dinamis, kita juga harus bisa fleksibel. Nah, ini aku ambil dari Center for Creative Leaders. Nah, ada 3 aspek yang paling nggak kita harus bisa jadi fleksibel di situ di zaman pandemi ini. Yang pertama adalah aspek kognitif. Jangan kita mentok kayak tadi ya. Udah kebiasaan kayak gini, udah biasa kayak gini. Jangan mentok sampai situ. Ayo coba cari strategi yang baru, cari cara berpikir yang baru supaya kita nemuin solusinya. Ini penting banget. Ini harus satu aspek yang ada di dalam diri kita. Kita harus berani mau cari strategi yang baru. Yang kedua adalah soal emotional flexibility. Nah, ini yang bikin seringkali jadi masalah adalah kita nggak ngerti anggota-anggota kita nggak ngerti rekan sekerja kita. Kita anggap kayak, gue treat dia kayak gitu, gue treat lu kayak gitu sama kok gitu. Kenapa lu marah dia enggak? Loh, tunggu dulu, tunggu dulu gitu. Tiap orang kan beda. Nah, ini yang kita seringkali lupa. Tiap orang berbeda, tiap orang unik. Jadi ketika kita mau meng-approach seseorang, ketika kita mau bekerja bareng seseorang, kita harus kenal dia dulu. Dan kita harus bisa fleksibel untuk kerja sama si A, kerja sama si B yang punya sikap dan karakter yang berbeda, yang punya emosi yang berbeda. Karena setiap orang unik. Jangan kita kayak, gue cuma mau kerja sama dia nggak mau risih, nggak bisa. Kalau mau jadi pemimpin, kita harus bisa mencoba bekerja bareng banyak orang. Dan yang terakhir adalah dispositional flexibility. Ini artinya apa? Di satu sisi, kita harus coba punya mimpi, raih yang terbaik. Kita harus bisa jadi optimis. Tapi di satu sisi kita juga harus realistis. Nah, ini yang kadang orang-orang punya mindset, lu jangan ideal-ideal dong gitu. Harus realis dong. Ternyata teman-teman ideal itu juga dibutuhkan gitu. Menjadi ideal kan bukan berarti kita menuntut kesempurnaan kan. Kita tahu nggak ada yang sempurna. Ideal bukan sempurna teman-teman. Tapi ideal adalah kondisi yang terbaik yang mungkin terjadi. Dan di dalam keidealan pun ada keterbatasan. Di dalam keidealan pun ada kelemahan. Itu pasti. Nah, kita harus punya mimpi untuk meraih keidealan itu gitu di dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita harus bisa reach for the best, reach for the excellence. Tapi tetap harus realistis. Artinya apa? Ketika kita nggak berhasil mencapai itu, jangan langsung ngurung diri, putus asa dan sebagainya, jangan. Tapi harus tetap realistis gitu. Oh, memang kita nggak bisa mencapai itu, it's okay. Kita semua terbatas, kita learn to be better ke depannya. Nah, ini kita harus bisa jadi fleksibel dalam 3 area ini kalau kita mau jadi pemimpin yang hebat. Selanjutnya adalah ini adaptive leadership yang aku ambil juga dari leadership 2.0 gitu. Nah, ini 4 hal yang benar-benar kita harus miliki ketika kita mau jadi pemimpin yang beradaptasi. Yang pertama adalah soal emotional intelligence. Ini yang tadi aku bilang ya, yang seringkali jadi faktor permasalahan trust and relationship itu gitu. Kita nggak punya emotional intelligence, atau paling nggak kita nggak mau aware sama emosi orang lain. Ini yang seringkali terjadi, terutama pemimpin-pemimpin. Kita kayak ngasih dia job desk, lu kerjain ini, lu kerjain ini. Ini pokoknya harus kelar tanggal segini, gua nggak mau tahu. Tapi kita nggak perhatiin, mungkin dia sedang depresi, dia lagi stres, dia lagi tertekan, ada kondisi keluarga yang nggak oke, dia lagi sedih, mungkin dia lagi putus pacar, dia nggak cerita, terus kita kasih tekanan dengan pekerjaan, kita nggak aware sama apa yang dia rasakan. Bahaya teman-teman. Ketika kita mau jadi pemimpin yang bisa beradaptasi, kita harus aware sama emosi rekan kerja kita atau orang-orang yang kita pimpin. Dan yang selanjutnya adalah organizational justice. Nah, ini adalah satu aspek yang dimana kita tuh nggak boleh takut
pegang kebenaran dan keadilan. Kadang kita jadi pemimpin itu, kita gampang banget dihasut untuk berkompromi sama kebenaran ini dan keadilan. Nggak apa-apa lah ngelakuin itu, nggak ada yang tahu. Bohong dikit nggak apa-apa lah. Aku nggak usah terbuka lah, nggak usah begitu terbuka lah. Ada yang disembunyiin juga nggak apa-apa dari anggota-anggotaku. Ini berbahaya, teman-teman. Dan kita juga harus bisa adil di dalam membagi pekerjaan kita gitu. Di dalam membagi job desk-nya gitu sebagai pemimpin. Kita harus tahu kapasitas masing-masing dan potensi setiap orang. Nah, yang selanjutnya adalah tentang karakter, teman-teman. Ini karakter yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang bisa beradaptasi. Karakter ada banyak, tapi paling nggak 2 ini. Kita harus bisa jadi transparan dan berintegritas. Karena 2 hal ini yang akan dihargai oleh orang lain gitu. Kadang orang nggak akan hargain ketika kita nggak bisa berintegritas. Apa yang ada dalam prinsip kita sama apa yang kita lakukan atau apa yang kita omongkan nggak sama. Ini pemimpin yang yang omdo gitu jadinya. Lu juga gitu, lu ngajarin gue gini, tapi lu juga gitu. Lu minta dihargain tapi lu nggak ngehargain orang. Lu minta komunikasinya bagus tapi lu sendiri komunikasinya nggak bagus. Lu minta gue trust lu tapi lu sendiri nggak trust sama gue. Ini benar real terjadi di sekitar kita. So, coba sebaik mungkin untuk kita bisa berintegritas. Dan teman-teman nggak ada yang sempurna, yang penting mau selalu kerjain yang terbaik. Dan yang terakhir adalah kita harus terus mau kembangin diri. Teman-teman, ketika kita punya mindset bahwa kita udah tahu segalanya dan kita nggak perlu belajar lagi, di situ titiknya kita udah gagal sebenarnya jadi seorang pemimpin yang beradaptasi. Karena adaptasi artinya kita harus terus perlu belajar untuk merespon dengan tepat terhadap perubahan. Aku minta waktu sedikit lagi ya, karena waktunya juga udah habis, ini juga udah tinggal dikit. Dan Travis Bradberry di salah satu artikel di Forbes juga bilang, adaptive leadership skills yang tadi itu, yang 4 tadi, apa aja, ada yang masih ingat? Ada ingat? Ya, emotional intelligence, organizational justice, character, sama development. Itu adalah skill-skill yang membuat pemimpin-pemimpin itu bisa hebat, bisa berbeda. Kita memang perlu core skills yang dimana kita perlu visi, kita perlu strategi, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Itu semua kita perlu. Tapi skill-skill inilah yang membedakan pemimpin-pemimpin yang beradaptasi ini lebih baik daripada pemimpin-pemimpin yang lain yang biasa. Dan adaptive leadership yang tadi ini adalah gabungan dari skill, perspektif, dan effort gitu. Apa yang kita bisa, bagaimana cara kita berpikir menanggapi masalah, dan juga bagaimana usaha kita untuk meresponi suatu situasi. Dan ketika kita berhasil menanamkan skill-skill yang tadi itu, kita akan bisa mencapai yang namanya true excellence. Kita akan bisa menjadi pemimpin yang benar-benar memberikan yang terbaik. Benar-benar yang luar biasa. Dengan 4 skill yang tadi. Jadi teman-teman perhatikan yang tadi, dan satu hal yang dia bilang di sini, this can take a leader at any level. Pemimpin di level manapun, mau dia masih pemula, mau dia masih awam, mau dia udah sedang, mau dia udah bagus. Dengan memiliki adaptive leadership skill ini, kita sebagai pemimpin akan dibawa ke suatu tempat di suatu level yang dimana pemimpin-pemimpin biasa nggak akan pernah bisa sampai situ. Ini beyond anything, karena kita mampu beradaptasi, kita mampu bisa bukan melawan ya, kita bisa mengikuti perubahan gitu. Jadi kita bisa terus improve, ketimbang leader yang kaku, yang statis. Ini yang terakhir, tipsnya, dan juga sekalian jangan dikit gitu. Gimana supaya kita bisa benar-benar menjadi seorang leader yang beradaptasi, terambil dari Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat bahasa Indonesia gitu ya. Tapi ini aku coba breakdown sedikit. Whatever you do, harusnya do it heartily, tapi bukan cuma dengan hati.
Di dalam bahasa aslinya itu bisa dibongkar lagi sampai dengan kata do it passionately. Lakukan itu dengan gairah, sepenuh hati, segenap jiwa, seluruh pikiran. Bukan cuma hati, tapi jiwa kita, spirit kita, semangat kita juga ikut. Pikiran kita juga turut ikut yang maksimal. Maka dari itu, jangan setengah-setengah ketika kita mau lakuin apapun. Dan di sini dibilang whatever, apapun teman-teman, nggak ada keterpisahan duniawi sama rohani. Kayak tunggu yang rohani aja lah, aku baru lakuin yang sepenuh hati gitu. Apalagi buat Tuhan gitu. Kalau duniawi ya bisa setengah-setengah lah, bisa lihat aja nanti, enggak gitu. Nggak ada keterpisahan. Dan lakuin itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun mungkin in reality kita kerjanya buat manusia kan, pasti kan, pasti dong. Gitu, kita ada pemimpin, ada atasan, ada bawahan, kita pasti kerja buat manusia. Tapi mindsetkanlah kayak gini, kita mau persembahkan apa yang kita lakukan itu seperti persembahan buat Tuhan. Kalau persembahan kan harus yang terbaik, korban bakaran harus yang terbaik, bener nggak? Bener ya. Kalau bercacat celah Tuhan mau terima? Nggak mungkin, nggak mau. Maka karena ini persembahan, kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Buat Tuhan sebagai apa? Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Makanya teman-teman, sekali lagi, dengan semangat ini, dengan memberikan yang terbaik di segala situasi, segala kondisi, yang tadi ya ini ya, kita harus bisa aware sama emosi orang-orang di sekitar kita, rekan-rekan kita. Kita harus bisa pegang apa yang menjadi prinsip yang benar, prinsip yang adil. Dan kita harus bisa menjadi pemimpin yang berintegritas dan terus mau kembangin diri dan belajar. Ketika kita punya ini, maka kita menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya bisa beradaptasi dan kita akan mencapai true excellence. Ini yang teman-teman menurutku dibutuhkan oleh zaman ini, pemimpin-pemimpin yang seperti ini. So, mungkin aku juga mau tanya nanti sebelum kalian masuk ke breakout room, tapi setelah ini kan ada Q&A dulu ya. Aku juga mau teman-teman refleksikan, dari sekarang juga udah boleh gitu sambil mikir-mikir. Teman-teman mau jadi pemimpin yang seperti apa sih di generasi pandemi ini? Teman-teman mau jadi pemimpin yang seperti apa? Maka teman-teman coba communicate your passion. Apa yang menjadi gairah kalian dalam memimpin? Yang kedua adalah bagaimana nanti cara aku untuk berproses menuju hal tersebut. Apa yang bisa diimprove, apa yang bisa dieliminate, apa yang harus aku hilangkan, dan apa yang udah baik dan aku perlu pertahankan. Nah, teman-teman boleh refleksikan dan pikirkan ini. Tapi sebentar lagi mungkin kita akan Q&A dulu ya. Boleh dikembalikan ke MC mungkin.